Dear friends, today I would like discuss another very important and meaningful topic. This is eating vegetarian chicken or meat or fish. Some people are vegetarian and some are non-vegetarian in the world. Teman-teman, hari ini saya akan berdiskusi topik penting dan bermakna, yaitu makan vegetarian, ayam, atau daging. Di dunia ini ada sebagian orang yang vegetarian dan sebagian lagi adalah non-vegetarian. Some vegetarians used to eat vegetarian fish, chicken or meats or something made by soya meats instead of original fish or chicken or meat. Sebagian vegetarian biasa memakan vegetarian ikan atau ikan tiruan dan vegetarian ayam atau ayam tiruan atau yang terbuat dari kacang kedelai sebagai pengganti ikan dan ayam dari binatang. They may believe eating original fish or meat of others is sinful act and avoiding eating original fish or meat is non-sinful act. Mereka mungkin percaya bahwa dengan memakan ikan dan daging itu adalah perbuatan salah dan menghindari memakan ikan dan daging dari binatang adalah perbuatan yang patut. If you practice this way, you should first understand how it could be a sinful act or non-sinful act occur eating original meats or eating vegetarian meats. Jika kalian berlatih dengan cara ini, pertama-tama kalian harus memahami bagaimana bisa itu perbuatan yang salah dan patut dengan mengkonsumsi daging tiruan atau daging dari binatang. Fish or meat or vegetable or fruits or any sweets or any crops or whatever you eat, you can consider it a sinful or non-sinful act as per your feeling. We can understand this issue according to the Buddhist point of view. Ikan, daging, sayuran, buah-buahan, kue-kue, hasil perkebunan atau apa saja yang kalian makan dapat menjadi perbuatan yang salah atau patut berdasarkan perasaan kalian. Kita dapat memahami masalah ini berdasarkan sudut pandang Buddhis. There are three types of unwholesome roots appear in our mind. These are called defilements. Number one, lobha. Lobha means desire or craving. Number two, dosa. Dosa means hatred or anger. Number three, moha. Moha means delusion or ignorance. Hatred and desire appear in our mind because of ignorance. Ada 3 akar utama yang tidak bermanfaat di dalam batin kita. Mereka adalah lobha, yaitu nafsu keinginan atau ketagihan. Dosa, yaitu kebencian, kesal, marah, dan moha, yaitu delusi atau berangan-angan atau ketidaktahuan. Nafsu dan kebencian muncul di batin kita disebabkan oleh ketidaktahuan atau delusi. Whatever you eat with desire mind or unhappy mind, that means lobha and dosa, it is sinful act. And if you eat the same thing
without desire mind or without unhappy mind, it is non-sinful act. Apapun yang kalian makan dengan batin yang penuh nafsu atau kesal, itu adalah perbuatan salah. Dan jika kalian makan sesuatu dengan batin yang tanpa nafsu atau tanpa perasaan kesal, itu adalah bukan perbuatan salah. For an example, when you enjoy fish or meat or vegetable or fruits or any sweets or any crops or whatever, if you feel too much, oh, very nice, very taste, very delicious this curry. I like this every day. I wish every day this taste like this. That means your desire increases too much. It is sinful act. Contohnya, ketika kalian menikmati ikan, daging, sayuran, buah-buahan, kue-kue, hasil perkebunan, atau apapun, jika kalian merasa terlalu banyak, oh, sangat enak, kari ini sangat enak sekali, saya mau makan ini setiap hari, semoga besok saya makan ini lagi. Itu berarti nafsu keinginan kalian bertambah. Ini adalah perbuatan yang salah. On the other hand, if you feel too much salt or chili taste or lack of salt or chili or not taste whatever, you eat them unhappily. Sebaliknya, jika Anda merasa terlalu banyak garam, cabai, tidak berasa dan Anda memakan dengan perasaan tidak enak. And some people used to practice vegetarian only particular holidays like Friday, Sunday, full moon day or new moon days. Sometimes it is difficult to find meat or fish in some areas on holidays. So that if you have addicted to eat meat or fish or chicken, you may be unhappy at dining table because there are not any meat or fish or chicken. Dan ada orang yang juga bervegetarian hanya pada hari tertentu, seperti Jumat, Minggu, hari bulan penuh atau hari bulan baru, yaitu hari pertama dan ke-15 penanggalan perputaran bulan. Kadang susah untuk menemukan daging atau ikan di daerah tertentu di hari perayaan besar. Jadi, jika Anda terbiasa memakan daging dan ikan, Anda mungkin merasa kurang senang di meja makan karena tidak ada daging. Unhappy thoughts related to hatred. Hatred means sinful thought. As Buddha's teaching, it is not an important particular date to be a vegetarian. Perasaan tidak senang berkaitan dengan kebencian. Kebencian berarti pikiran yang salah seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan hanya penting diterapkan pada hari tertentu untuk bervegetarian. If you practice and cultivate good things all the time, every day just like holiday or full moon day for you. Jika Anda berlatih dan menanam perbuatan baik atau kebajikan setiap saat, setiap hari adalah hari besar atau hari bulan terang untuk Anda. According to my opinion, it is good for being always vegetarian for your good health. Sometimes you may buy expired meat or fish or chicken from the market unknowingly. That's why I said it is good be a vegetarian.
Menurut pendapat saya, menjadi vegetarian untuk jangka waktu yang lama adalah baik untuk kesehatan. Kadang mungkin Anda tidak sengaja bisa membeli daging yang sudah kadaluarsa. Jadi, memang lebih baik bervegetarian. Buddhism explains when you take food, you should not to be greedy for that. Just you think nature of food and I am taking this food like medication to take care my body. Ajaran Buddha menjelaskan, ketika kalian mengambil makanan, kalian seharusnya tidak serakah. Pikirkan sifat alami dari makanan, dan saya ambil makanan ini seperti obat untuk kebutuhan jasmani saya. This food is subject to change, digest and subject to decay. Then there is no any sinful act because no desire, no hatred, no delusion. Makanan ini akan berubah, tercerna, dan membusuk. Maka dari itu, tidak ada perbuatan salah. Karena tanpa nafsu, tanpa kebencian, dan tanpa delusi atau angan-angan. But don't misunderstand. I mention here eatable meat or fish or chicken. That means if you kill some beings or any animal for your food, it is sinful act. You cannot kill any beings or animal for your food. It is sinful act. Not to do like this. I mean here, whenever you go to supermarket or shop or somewhere, then you buy some fish or meat or chicken or openly. These things open to all. I mention here like this meat, fish and chicken. Tetapi jangan salah paham. Kalian tidak boleh membunuh binatang atau makhluk hidup lainnya untuk dimakan. Kalau kalian membunuh binatang atau makhluk hidup lainnya, itu adalah perbuatan salah yang besar. Seperti pergi ke pasar dan membeli ikan hidup untuk dimasak menjadi makanan. I think now you can understand how it could be a sinful or non-sinful act. That means eating vegetarian or non-vegetarian food. Thank you very much. Semoga kalian sekarang bisa mengerti bagaimana sebuah tindakan adalah salah dan patut. Terima kasih.